nabungnya di BCA apa Bank Mayora? BCA lah. Kenapa? Lebih trusted. Kenapa trusted? Saham nomor 1 di Indonesia, Iya, asetnya paling besar, betul. ya itu jawabannya. Sesimpel itu milih asuransi. Iya. Jangan dibilang bank bangkrut, nggak mau menabung di bank, taruh di bawah lemari, Dihabisin rayap. dihabisin rayap, salahin rayapnya, ya kan nggak bisa, nggak ada ujungnya kalau kayak gitu. Kita sepakat dulu deh, Haritanu sama kamu pinteran siapa? Haritanu kok jauh. Haritanu sama saya pinteran siapa? Kayaknya Koko dah. Udah gila kan? Gak ada pikiran Haritanu, ada pikiran si Boy. Ya kan adanya dia MNC-nya. Oh iya. Ngobrolnya 3 juta sama 30, effortnya tetap susah kan? Susah. Tapi lebih mudah yang mana? 3 juta dong. Iya, tapi orang percaya nggak uang 3 jutanya jadi 30 juta di asuransi? Ah, ini ya. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaannya ke arah sana. Welcome to Melek Resiko. Hari ini kita bakalan ngebahas hal yang menurut kita beresiko biar kalian dijauhkan dari resikonya dan bersiap terhadap apa yang kalian pilih. Iya. Hari ini masih bareng Michael George. Halo. Hari ini mau kita bahas apa, Kak? Hari ini kita bakal bahas warisan kok. Oke. Aku punya pertanyaan penting nih kok. Hmm. Kenapa sih orang-orang Indonesia itu kebanyakan kalau ngewarisin keluarganya ketika mereka meninggal, itu malah ngewarisinnya utang bukannya uang? Oke, karena mungkin paling gampang jawabannya utang Iya. itu paling gampang didapat dibanding uang. Utang paling gampang didapat. Betul. Bener kan? Ya utang tetangga cepet dulu gitu. Ya, utang itu kan gampang, ngeakses utang tuh gampang. Tapi ngeakses uang itu butuh effort dan butuh knowledge. Untuk mengakses Uang. Contoh, main saham juga orang nggak sepakat bahwa main saham itu oke. Ngerti nggak? Enggak. Orang main saham Iya. masih ada perdebatan main saham ini oke atau tidak, Oh, ada iya, resiko. Padahal main saham menghasilkan uang. Jual burung merpati. Jual burung merpati oke. Saya juga nggak relate jual burung merpati bisa menghasilkan uang, tapi ada yang jual. Ngerti nggak? Akses uang itu susah. Peluangnya tuh kecil. Akses hutang tuh gampang. Cicil motor jadi hutang, pinjam ke tetangga jadi hutang. Apapun itu bentuk hutang tuh mudah tanpa adanya proses Effort yang pikiran gimana-gimana atau kali effort. gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa sih orang Indonesia tuh kebanyakan mewariskan hutang? Iya, banyak kan warisinnya utang soalnya. Betul, karena ya hutang itu mudah didapat. Itu jawabannya ya. Jawabannya itu, dan faktor lainnya juga. Boleh. Orang Indonesia demen banget makan nasi nih. Mm-mm. Demen banget makan makanan gorengan, demen banget banyak hal yang enak tapi banyak dosanya. Iya. Tunjang lah, otak lah, paru lah, apalah, kepala kambing, Oke. kaki, tetelan, apa semua dimakan kan. Iya. Ayam yang nggak dimakan kan kukunya doang sama paru. Itu Ya, juga mata. keras kalau bisa Kalau dimakan bisa, tuh. iya. Tapi kan dasarnya adalah orang Indonesia pasti ngelewatin masa-masa, fase-fase di mana mereka tuh sakit keras. Oke. Kalau sakit keras, sekarang kan ada BPJS. Iya. Dulu ada apa? Dulu mah nggak ada apa-apa kok. Dulu nggak ada apa-apa. Jadinya bisa masalah gede. Mikir kejauhan. Oh iya, sorry. Jadi ada masalah gede. Duduk kemajuan. Oke, lanjut ya. Lanjutannya dari ngobrolin masalah sakitnya. Kalau sekarang sudah bisa sakitnya di cover sama BPJS, orang bayar BPJS-nya masih susah. Bayar BPJS aja masih susah. Masih susah. Padahal berapa puluh ribu kok ya? 100.000 lah seorang. Itu yang kelasnya paling rendah. Paling tinggi. Yang paling rendah kan puluhan ribu kalau nggak salah ya. Betul, tapi itu pun masih susah. Oh, Karena tidak bisa diakses seperti dia beli motor. tidak bisa diakses seperti dia beli motor. Oke. Di motor DP 0%, sebulan 600. Masih mau tuh. Motornya kan ada di depan. Bisa dinaikin. Tetangga ngobrol, "Wih, Michael Joss beli motor." Brum. Iya. Kalau sakit kan enggak, kalau BPJS. Bayar BPJS sakit kagak. Buat apa gue bayar? Nah, knowledge-nya kan masih di sana. Mungkin awareness-nya kali kok belum sampai. Awareness kan sudah pasti. Oke. Tapi ada ketidakinginan atau kemampuan mengelola informasi yang beda-beda di setiap orang. Ada yang sepakat BPJS penting, ada juga yang nggak sepakat. Gue masih muda, ngapain sih bayar BPJS? Ini ngomongin BPJS. Iya. Ada lagi instrumen keuangan lainnya kalau misal kita bisa bilang, namanya asuransi jiwa. Iya. Asuransi jiwa beda cara main, dan ini nggak di cover pemerintah umumnya. Ini yang swasta nih. Yang swasta. Oke.
kita memberikan premi tertentu, bayar dalam waktu beberapa tahun untuk ngedapetin apa yang kita mau. Contoh, Boleh kamu nyicil motor Beat sekarang berapa? 22 juta. Iya. 22 juta kamu cicil motor Beat berapa? Misalnya dalam 5 tahun kamu bayar pasti di atas 22 juta dong beserta Iya, bunga. iya. Misal 28 juta atau 29 juta. Dapat gak motor Beatnya? Dapat. Ngerti nggak kalau nyicil itu dapat motor Beat? Ngerti kok. Ngerti. Setelah dapat motor Beat dijual lagi harganya turun nggak? Turun. Berarti 29 juta valuasinya nggak 29 juta pada saat itu. Nah, instrumen asuransi jiwa nggak semua orang paham bahwa kamu misal mau ngewarisin anak kamu satu motor Beat, tapi kamu nggak usah beli motornya. Motor Beat berapa? 30 juta. 30. Nah, kalau di asuransi jiwa kamu tuh cukup ngumpulin 3 juta rupiah buat dapetin asuransi uang cash 30 juta buat anak kamu. 1/10-nya kok, 10%-nya ya. Estimasinya segitu. Bisa lebih mungkin 1/12 atau 13. Jadi aku mau anakku nanti punya motor, tapi anaknya masih SD. Beli motornya sekarang buat diwarisin. Tapi kan nalarnya ada rasa sayang dia untuk ngasih. Tapi kan instrumennya ini dia ngerasa nggak fit atau belum ngerti apa sih asuransi jiwa. Bener nggak sih? Jangan-jangan dibohongin. Oh semuanya itu nipu, semuanya gini gitu. Karena terlalu banyak gagalnya, terlalu banyak masalahnya. Seolah-olah jadi semuanya fiktif. Sama lah kayak saham lah, kayak apa ya, usaha-usaha tertentu. Seolah-olah susah, susah diakses segala macam. Gampangannya, ketika kita ngumpulin 3 juta Ya. dan kita ngumpulin 30 juta, beda nggak effortnya? Beda lah kok. Tapi masih susah itu kok ngumpulin warisan kok. Iya, ngobrolnya 3 juta sama 30, effortnya tetap susah kan? Susah. Tapi lebih mudah yang mana? 3 juta dong. Iya, tapi orang percaya nggak uang 3 jutanya jadi 30 juta di asuransi? Ah, ini ya. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaannya ke arah sana, buat teman-teman yang nonton video ini dan masih nggak relate, kalian bisa masukin uang 5 juta jadi 50 juta nanti, 1/10 tuh kisaran kalian umur 27 sampai 32 atau 33. Jadi kalian yang siapin 10 juta ya jadi 100 juta, kalian siapin 7 juta ya jadi 70 juta. Gampangannya, tanya sama atasan kalian kalau kalian kerja di kantor, atau tanya orang yang minimal punya pegawai atau karyawan itu 4 atau 6 orang. Mereka punya nggak asuransi jiwa? Umumnya mereka dengan maturity itu, mereka punya asuransi jiwa. Oh, umumnya punya. Umumnya punya. Jadi kalau kalian pegawai, kalian tanya manajer kalian atau bos kalian, Pak, Bapak punya asuransi jiwa nggak? Umumnya mereka punya. Oke. Terus? Itu bisa membuka pikiran kalian bahwa asuransi jiwa ini bohong atau enggak. Kita sepakat dulu deh. Haritanu sama kamu pinteran siapa? Haritanu kok jauh. Haritanu sama saya pinteran siapa? Kayaknya Koko dah. Udah gila kan? Nggak ada pikiran Haritanu, ada pikiran si Boy. Ya kan adanya di MNC-nya. Oh iya. Haritanu MNC Group. Ya, intinya Haritanu kan jauh lebih pintar. Tapi apakah orang pintar akan memilih instrumen yang bohongnya yang lebih besar? Enggak lah. Paham dong? Iya. Ya apakah Haritanu itu nggak punya asuransi jiwa? Harusnya punya, nggak mungkin. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya orang sebesar Haritanu, Hatanoko, even ya siapapun dia, entah pejabat negara, pengusaha daerah, mereka umumnya harus sudah punya asuransi jiwa. Entah mereka secara uang itu sudah cukup, tapi mereka membutuhkan uang untuk administrasi lainnya. Oke. Contoh, kamu punya bokap. Bokap punya tanah 1 hektar. Oke. 1 hektar nih nilainya 10 miliar. Diwarisin ke kamu. Kamu berdua bersaudara. Iya. 10 miliar ketika amit-amitnya papa nggak ada kemarin, tanah ini kan buat kamu. Iya. Langsung nggak? Langsung. Nggak langsung. Ada Maksudnya? namanya hibah. Oh, proses hukumnya. Iya, balik nama sertifikat ke nama kalian berdua. Balik nama sertifikat ada uang biayanya nggak? Ada, mahal lagi kok. Betul. 1 hektar itu berapa? 10 miliar kan tadi. Iya. Anggapannya 2,5% sampai 5% itu kos untuk pindahinnya. Untuk balik nama doang. Balik nama doang. Dari 10 miliar otomatis udah butuh 500 juta. Ternyata uang cashnya nggak ada segitu. Masalah baru nggak? Masalah baru. Ya bisa jadi bisa diselesaikan dengan asuransi jiwa. Salah satunya kalau kalian sudah punya aset nih, kan kalau kita bilang ada orang yang udah siapin aset untuk keluarganya, ada orang yang belum. Ini yang sudah nih bilang, oh gue udah punya kok, nggak ada masalah keluarga gue. Bisa jadi ini adalah instrumen investasi untuk beresin administrasinya. Tapi kalau buat yang belum atau teman-teman yang
Gue umur 30, gue nyicil motor aja susah. Tapi bisa nggak uang 10 juta itu bisa jadi 100 juta? Bisa juga jawabannya. Bisa. Dibanding kalian beli motor baru, piara Iya. motor lama disayang, masukin asuransi jiwa 10 juta, dipastikan anak kalian dapat 100 juta ketika kalian nggak ada. Tapi harus berbesar hati. Soalnya bukan kita yang nikmatin gitu. Karena buat Atau kita gimana, yang Om? nikmatin, betul. Bukan kita yang akan terima uangnya, tapi generasi selanjutnya kepada orang yang kita tinggalkan. Contoh, si Tono berkeluarga dengan Tini, Ya. punya anak Tuti. Oh, Tono sama Tini kawin nih. Ya, punya anak Tuti. Iya. Tono sayang nggak sama Tini dan Tuti? Sayang. Sayang. Apakah Tono itu ketika meninggal, Mau ngewarisin utang? apakah ketika Tono meninggal mau dalam kondisi keluarganya baik atau tidak baik? Baik pasti kok. Oke, baik itu ada uang atau tidak ada uang? Ada lah pasti. Betul. Tapi di posisi itu, apakah Tono terima untuk ngebayar premi tapi Tono nggak nikmatin? Berat gak? Lumayan ya. Tapi motivasinya kan ada. Ya supaya memang, keluarga tapi kan kita- kenyataannya susah. Buat ngenyicil sesuatu yang kita tidak nikmati. Kenyataannya itu nggak masuk. Kalau ini kok kayak sekolah anak, kan kita nggak nikmatin juga tuh. Sepakat. Tapi kan kita ngeliat anak kita sekolah. Beda sama asuransi jiwa nih. Iya. Anak kita sekolah di tempat bagus, di tempat biasa, apapun itu, apa yang kita keluar, anak kita kelihatan. Anak kita beli mainan, kelihatan dia dapat mainan, dia happy. Tapi asuransi jiwa tuh nggak kayak gitu mainnya. Memprediksi masa depan, membuat rasa aman, kayak seatbelt deh. Boleh nggak pakai seatbelt? Boleh aja, Kenapa pakai? biar aman. Nah, iya. Kalau kayak gitu nggak usah pakai kunci rumah. Rumah dikunci gak? Kunci lah kok, Ya udah, kenapa dikunci? biar aman. Lah kan udah nggak pernah ada maling setahun 2 tahun. Ya karena dikunci. Iya mak. Lah, kan kamu melakukan sesuatu yang nggak ada sebenarnya, nggak kejadian, tapi kenapa dilakuin? Tapi giliran untuk hal-hal penting malah nggak kepikiran. Kalau misalnya memang bilangnya adalah itu sebuah takdir lah, atau itu lihat nanti lah. Kalau kayak gitu, ketika kalian ninggalin motor di parkiran, jangan lupa tiket sama kuncinya taruh. Biar takdir itu menentukan itu motor hilang atau tidak. Masalahnya takdir itu kan nggak kayak gitu mainnya. Tetap ada namanya jaga-jaga. Iya, Dikunci nggak? kunci lah. Tiketnya ditaruh apa? Ditaruh di motor apa ditaruh di kantong? Didompetin lah, dikantongin. Didompetin. Ada yang dikasih kunci stang lagi. Ada yang dikasih kunci disk lagi. Kenapa segitunya sama motornya? Kan belum tentu hilang. Dibalik pertanyaannya, meninggal pasti nggak? Pasti. Kapannya tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa nggak disiapin? Oh, jangan-jangan orang yang ninggalin utang bukan uang, karena emang uangnya nggak disiapin. Emang uangnya nggak disiapin. Tapi utang mah jadi lifestyle kali mungkin kok. Iya, betul. Dasar obrolan ini ke arah orang itu gampang untuk ngejaga sesuatu yang dia lihat, tapi nggak gampang lihat esensinya. Oh, ke arah sana ya. Oke. Istrinya mau beli motor, dikasih nggak? Dikasih lah. Dikasih. Padahal cuma bolak-balik warung, anterin anak segala macam. Lah beli sepeda cukup. Tapi giliran cicil, yuk punya asuransi jiwa yuk buat anak-anak. Cicil deh 10 juta. Lah itu mah penipuan. Ya, bisa jadi gitu. di sana. Nggak usah itu editor kita aja langsung beli motor. Lah iya, karena concernnya tuh beda. Concernnya itu beda. Maksudnya instrumennya nggak nyampe sana. Pola pikirnya nggak nyampe sana. Ketika sudah pola pikir ada di sana, harusnya dia akan approach. Emang bisa ya uang 10 juta tuh jadi 100 juta? 100 juta gede atau kecil? Tergantung. Tergantung. Ya kalau misal dia sebulan cuma dapat 3,5 juta sampai 5 juta, 100 juta ini 20 kali lipat dari pendapatan bulanan. Jadi obrolannya kalau memang bilang, kalau kalian tidak percaya asuransi jiwa, Ya. kalian cek kreditan motor atau kreditan mobil kalian. Ketika kalian meninggal itu lunas atau enggak? Oh. Gimana tuh kok? Lunas. Lunas ya? Lunas. Motornya hilang atau mobilnya hilang, lunas nggak? Enggak. Lunas. Nggak bayar lagi kali. Nggak bayar lagi. Oh iya lunas itu. Lunas hitungannya. Ya. Karena sudah ditanggung resikonya. Loh, kenapa perusahaan-perusahaan besar ada asuransinya sedangkan hidup kita sendiri nggak ada? Itu kan harus dibalik. Makanya ada sharing di melek resiko. Sesimpel kendaraan yang tidak punya nyawa dan tanggung jawab diasuransikan. Yang diamanin siapa? Perusahaan. Perusahaan.
Sedangkan kita ngamanin anak, istri, cucu dan lain sebagainya, keluarga, tapi kita nggak orientasi untuk punya asuransi. Dan kalian masih bilang asuransi itu nipu. Sepakat kalau itu oknum. Kalau yang sudah kolaps, kalau yang equity-nya tidak besar. Makanya kan ada beberapa orang yang cari asuransi berdasarkan modalnya dia ada berapa, ya asetnya ada berapa. Ya observasi lah. Nggak mungkin semuanya salah gitu loh. Nggak mungkin. Tapi pada dasarnya, itu kan nanti, itu mah nggak kejadian, belum tentu keluar. Kalau kayak begitu ceritanya, ya sama kayak tadi ngobrolnya. Oke, next question dah nih kok ya. Langkah apa sih kok yang bisa diambil buat kita ngewarisinnya duit, bukan utang gitu? Berarti kan otomatis yang pertama, hutangnya ini kan jangan jadi habit dulu. Oke. Yang kedua, kita harus terus belajar bahwa instrumen untuk kita mewariskan sesuatu tuh banyak. Instrumen buat ngewarisin sesuatu. Betul. Contohnya kayak rumah, sawah, tanah, motor, mobil, itu kan instrumen untuk mewariskan. Iya. Jangan lupa ada asuransi jiwa. Semudah itu. Bedanya adalah kalau tanah kan kita ngerasain ya tanahnya ketika kita beli. Iya. Rumah kita ngerasain, tapi bayarnya penuh kan. Kamu beli rumah buat anak kamu, beli rumah 2 miliar, bayarnya 2 miliar kan. Iya. Beli asuransi 2 miliar, untuk anak kamu dapat 2 miliar, belinya berapa? 200 juta atau 170 juta? Oh segitu powerfulnya kok. Kalau di asuransi iya, karena kan dia instrumennya, dia uangnya dikelola lagi. Makanya cari asuransi yang baik secara ekuitas, ternama. Makanya kan asuransi kan juga ngesponsorin, ada sepak bola kan, ada AIA, Iya. ada Allianz, ada Prudential. Ya kemungkinan kolapsnya harusnya kecil. Pernah nggak ngelihat Bumi Putra di Chelsea? Enggak. Lah iya karena kan lokal. Iya. Dan ekuitasnya nggak banyak. Ngapain Bumi Putra? Ya kan asuransi Bumi Putra kan emang udah kolaps dari teman-teman kita yang ketika kita naikin video melek resiko di YouTube, ternyata banyak respon bahwa asuransi gue kolaps di Bumi Putra, asuransi gue kolaps di sini situ. Gini intinya, mereka bisa bayar kalian ketika mereka punya ekuitas atau punya aset. Obrolannya. Kalau kalian tidak percaya dengan yang lokal, ya pindahlah keluar. Apakah kalian percaya? Contoh kamu punya uang 10 miliar. Iya. Nabungnya di BCA apa Bank Mayora? BCA lah. Kenapa? Lebih trusted. Kenapa trusted? Saham nomor 1 di Indonesia? Iya. Asetnya paling besar? Betul. Ya itu jawabannya. Sesimpel itu milih asuransi. Iya. Jangan dibilang bank bangkrut, nggak mau menabung di bank, taruh di bawah lemari. Dihabisin rayap. Dihabisin rayap. Salahin rayapnya. Ya kan nggak bisa, nggak ada ujungnya kalau kayak gitu. Tapi intinya untuk kalian bisa ngewarisin uang, instrumennya banyak banget. Dan jangan merasa kayak tanah juga ada mafianya. Mobil juga ada depresiasinya. Kamu ngewarisin mobil tahun ini, apakah anak kamu nanti ketika kamu kasih kamu nggak jual? Belum dijual tentu, pasti. Iya. Karena kan udah usang apa segala macam. Tapi ketika dijual depresiasi nggak? Depresiasi. Dan kita masih mau beli kok mobilnya. Buat anak kita. Lah kenapa instrumen seperti asuransi jiwa enggak? Apalagi yang tadi bayarnya 10% doang. 10% doang dari total warisan dan cair. Iya. Dan itu bisa diakses di manapun. Kalau kalian akses ke melek resiko, kita kerja barengnya sama Allianz. Bayar terima 200 juta, preminya kurang lebih 20 juta. Bayar 200 juta, kita cuma perlu bayar 20 juta. Terimanya 200 juta, bayar preminya estimasi 20 juta. Iya, kita bayar 20 dapat 200 kan intinya gitu ya. Estimasinya kurang lebih seperti itu. Tapi kurang lebih sama. Di tempat lain ada AIA, ada Prudential, kurang lebih sama. Tapi dasarnya ada yang kalian perjuangkan. Oke. Ada yang kalian takutkan ketika kalian tidak ada. Yaitu keluarga kalian, anak dan istri kalian. Memang kalian sudah punya aset, itu nggak ada masalah. Tapi apa salahnya untuk kalian ambil instrumen ini karena profitability-nya lumayan tinggi. Gitu. Jadi kita nggak ngomongin banyak hal tentang utangnya, tapi kita orientasi uangnya ini gimana sih cara mainnya. Iya. Sepakat nggak kalau banyak orang daerah tuh lebih suka beli motor? Iya benar. Uang 10 juta kecil apa gede? Kecil loh. Kecil, kebo aja udah gak cukup 10 juta. Iya. Lebih, sapi mau berapa? Tapi berapa banyak orang kurban sapi?
banyak lah. Lumayan banyak, di daerah juga banyak sekali gitu. Ada mereka punya kemampuan, tapi instrumennya ini yang nggak sepakat. Kalau misal kalian nggak suka yang swasta, ada juga asuransi jiwa yang syariah. Sudah diatur sama OJK sedemikian rupa. Tapi bisa nggak seperti itu? Bisa. Dan kalian bayar per 10-nya, menurut saya investasi yang baik tanpa kalian dibohongin, tanda kutip ya. Nggak ngerti chart apa, trading lah, suntik modal lah, atau bohong-bohongan. Enggak. Perusahaannya trusted, banyak orang juga percaya. Tempat sepak bola yang kalian tonton juga ya bagian dari sponsornya asuransi. Iya. Jadi kalian bisa coba buat cek asuransi dulu. Kalau misalnya mau konsul bisa langsung ke Melek Resiko, bisa ngobrol sama saya atau sama Michael. Atau kalian punya teman-teman agent di luar sana, ya ngobrolin asuransi jiwa di mereka tuh berapa dan kalian punya kemampuan berapa, bukan demi kita. Fungsinya Melek Resiko tuh sharing resiko yang akan dihadapi dan gimana cara menanggulanginya. Apakah kalau kalian beli tanah itu salah atau benar? Tetap semua hal tuh selalu benar dan lebih benar. Mungkin kalian lebih benar, tapi bukan berarti punya asuransi jiwa sebuah kesalahan. It's okay gitu loh. Itu aja kali ya untuk sesi kali ini. Buat dibilang gimana caranya tidak meninggalkan hutang tapi meninggalkan uang. Ya persiapin lah dari sekarang intinya. Betul. Gitu kok ya. Kalau kalian punya motor, bisa beliin motor untuk anak. Kalau kalian masukin uang kayak Bit berapa sih? 22 juta. 25-an lah kurang lebih lah. 25 dan kalian sepakat untuk ikat pinggang masukin 25-nya dicicil 5 tahun. Berarti kan setahun 5 juta. 13.000 tuh kok sehari. 5 juta. 5 juta. 13.000 per hari. 13.000 per hari. Iya kurang lebih. 13.000 per hari kalian bisa kasih anak kalian 250 juta. Dan itu bukan uang kecil. Gitu doang. Tapi ya kalian bisa nggak, atau kalian sudah mature atau belum, itu sih. Thank you banyak buat sesi hari ini. Sekian dari Melek Resiko. Kita akan ketemu di topik selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Thank you. Bye-bye.